Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Beberapa momen unik terekam di hari pertama MotoGP Australia 2024 yang berlangsung cukup kacau akibat hujan deras di Phillip Island. Ya, hujan deras yang mengguyur sirkuit Phillip Island membuat sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Australia dibatalkan. Pembatalan itu diumumkan saat penundaan hampir mendekati 2 jam dari jadwal yang direncanakan. Berikut adalah momen menarik yang terekam kamera di hari pertama pekan balap MotoGP Australia 2024. Pecco Bagnaia udah ngopi masih ngantuk. Di garasi tim Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia yang bosan menunggu lama pintu pit dibuka memilih untuk membuat kopi. Dan menariknya tak lama berselang, Pecco malah tersorot kamera sedang nguap dan menunjukkan gestur ngantuk. Bocah selebrasi Shui ala Jack Miller. Di tengah guyuran hujan selama penundaan sesi FP1 terlihat bocah yang tak lain adalah penonton melakukan selebrasi Shui ala Jack Miller. Perlu diketahui selebrasi Shui ini merupakan selebrasi yang dipopulerkan oleh Jack Miller. Selebrasi ini dilakukan dengan cara meminum air atau champagne yang telah dituang di sepatu. Augusto Fernandes dan kru gas-gas mainan Uno. Hal yang cukup menggelikan terlihat di garasi gas-gas Tech 3. Di mana Augusto Fernandes dan para kru gas-gas malah bermain Uno untuk menghilangkan kebosanan selama penundaan berlangsung. Quartararo mendadak jadi fotografer. Di garasi Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mendadak banting stang. Rider asal Prancis ini jadi fotografer dadakan di tengah kesibukan para kru Yamaha yang mempersiapkan motor YZR M1. Johann Zarco silaturahmi ke garasi tetangga. Hal yang jarang terlihat di MotoGP ditunjukkan Johann Zarco. Rider asal Prancis itu yang merasa gabut di garasinya memilih untuk bersilaturahmi ke garasi tetangganya. Ya, Zarco terlihat mengunjungi garasi Repsol Honda, Luca Marini, garasi Aprilia Racing, Alex Espargaro, dan garasi Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez. Capirossi kena ride-through. Momen yang menggelikan terlihat di lintasan. Adalah Loris Capirossi yang mengemudikan safety car untuk mengecek kondisi lintasan, diganjar ride-through atau melewati pit lane oleh rider KTM Ejo Moto2 Celestino Vietti. Capirossi yang melihat hal tersebut pun tertawa. Terlihat juga di Gia yang tak bisa menahan tawanya atas kekonyolan yang dilakukan Vietti. Red flag Moto2 gegara burung. Sesi P1 kelas Moto2 digelar usai hujan reda. Dan uniknya red flag langsung berkibar saat waktu menyisakan 31 menit. Bukan kecelakaan penyebabnya, melainkan kawanan burung yang berjalan santai menyeberang lintasan. Para marshal pun bergerak cepat, mereka menggiring kawanan burung itu ke tempat aman sehingga sesi P1 pun kembali bisa digelar. Red flag kembali berkibar di praktis MotoGP. Sepertinya tak hanya para rider MotoGP yang ingin melintas di trek, kawanan burung yang merupakan penghuni sekitar sirkuit Phillip Island juga ingin melintas di sirkuit kebanggaan Australia itu. Ya, seekor burung kembali melintas menyeberang trek saat sesi praktis MotoGP baru digelar. Akibatnya red flag kembali berkibar dan terjadi penundaan untuk beberapa saat. Kelinci juga ikutan nyeberang lintasan. Tak hanya burung yang menyeberang lintasan, seekor kelinci juga ikutan nyeberang lintasan saat sesi praktis MotoGP berlangsung. Bahkan kelinci ini nyaris tertabrak oleh Jorge Martin. Vortex terlihat di KTM RC16. Tak hanya pada mobil Formula One yang memunculkan vortex atau pusaran angin, di MotoGP Vortex juga terlihat di motor KTM RC16. Ya, vortex ini terbentuk akibat perangkat aerodinamis dari motor KTM RC16. M1 getar luar biasa, Quartararo ngamuk ke mekanik.
Kekecewaan harus diterima Fabio Quartararo yang gagal lolos langsung ke Q2 akibat motor M1-nya tak bekerja dengan baik saat sesi praktis. Usai kembali ke garasi, Quartararo menunjukkan gestur bergetar. Ya, dalam tayangan ulang terlihat ban belakang motor Quartararo bergetar hebat saat ia mengerem sebelum memasuki tikungan. Kira-kira kenapa nih Sob? Quartararo kok jadi apes terus gini sih? Marquez slip saat latihan start. Meski sukses mencatatkan waktu terbaik di antara para rivalnya yang lain di sesi praktis, masalah serius tampaknya dialami Marc Marquez. The Baby Alien mendapati kegagalan di dua latihan start yang ia jalani seusai sesi praktis. Ban belakang motor Des Mercedes GP23 milik Marquez berputar hebat saat start. Beruntung Marc mampu mengendalikan motornya hingga terhindar dari insiden. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat dalam latihan MotoGP Australia 2024. Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh sang tandem sekaligus sang adik Alex Marquez di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Berikut hasil latihan MotoGP Australia 2024. Usai mendapat banyak respons dari fans MotoGP, Pedro Acosta mengungkap alasan kenapa dirinya berani memberikan pertanyaan yang cukup keras kepada Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Ya, Acosta menanyakan soal campur tangan Ducati dalam pertarungan perebutan titel juara MotoGP 2024 antara Bagnaia dan Martin. Dilansir dari Motosan, ternyata Acosta sengaja melempar pertanyaan itu dengan berharap akan ada jawaban jujur mengenai hal tersebut. Aku bertanya apakah pabrikan akan memiliki pengaruh di kejuaraan. Karena kupikir itu adalah pertanyaan yang sudah kubaca berkali-kali, termasuk diriku juga mempertanyakannya. Jadi kenapa tidak melemparkan pertanyaan itu? Kupikir nanti akan ada jawaban abu-abu, tapi ya wajar. Mereka punya kontrak yang mengikat tangan mereka, terutama Pecco, jadi jelas itu normal. Rider muda asal Indonesia Mario Aji memberi kejutan di kelas Moto2 pada hari pertama pekan balap MotoGP Australia 2024. Tampil di trek basah nan licin akibat hujan yang mengguyur Phillip Island, Super Mario tampil kencang dan berhasil mengakhiri sesi latihan bebas Moto2 Australia 2024 dengan raihan posisi kedua. Rider asal Magetan itu mencatatkan lap time 1 menit 41,661 detik. Mario Aji kalah tipis dari Aaron Canet sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu putaran 1 menit 41,620 detik. Pada sesi ini para pembalap memang tak mengambil risiko. Mereka terlihat sangat berhati-hati saat melaju di atas lintasan yang licin. Maka dari itu hanya benar-benar rider yang bernyali tinggilah yang mampu tampil kencang seperti yang ditunjukkan oleh Mario Aji. Charles Leclerc mengaku masih optimistis untuk bersaing dan memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Meskipun mengalami pasang surut di musim ini, Leclerc tetap bertahan di peringkat 3 klasemen sementara. Pembalap asal Monaco itu sekarang mengantongi 245 poin, terpaut 34 poin dari Norris di posisi kedua dan 86 poin dari pemimpin klasemen Verstappen. Kendati berjarak cukup jauh di klasemen, Leclerc mengatakan bahwa ia akan berjuang hingga akhir demi memperketat persaingan perebutan gelar tertinggi musim ini. Saya akan berjuang untuk gelar juara itu sampai akhir. Posisi pertama adalah yang saya inginkan, dan itu adalah mentalitas yang saya miliki untuk sisa musim ini, untuk memenangkan sebanyak mungkin balapan, dan kemudian kita akan lihat di mana kami akan finish di kejuaraan.